semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi globalisasi sosiologi kelas 9. Adapun yang akan saya bahas, yang pertama pengertian dari globalisasi, yang kedua faktor pendorong, yang ketiga yaitu ciri-ciri dari globalisasi, dan yang keempat yaitu dampak dari globalisasi, dan terakhir contoh perilaku. Yang pertama, pengertian. Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya dunia, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai proses mendunia. Kemudian ada beberapa istilah dalam globalisasi. Yang pertama yaitu globalisasi adalah proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antar negara dan antar manusia di dunia semakin besar. Yang kedua adalah globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi bagi masyarakat di belahan dunia yang lain. Hal ini merupakan pengertian dari A.G. McGrew 1992. Yang ketiga adalah globalisasi mengacu pada proses-proses di mana perdagangan, informasi, dan budaya semakin bergerak melintas batas negara. Adapun beberapa tambahan definisi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan dari meningkatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Hal ini dikutip dari Wikipedia Encyclopedia. Selanjutnya ada globalisasi, itu berarti meningkatnya ketergantungan ekonomi antara negara-negara di dunia, ditandai dengan meningkatnya dan beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas negara. Hal ini dikutip dari IMF World Economic Outlook Mei 1997. Yang kedua, faktor-faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, ada kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Yang kedua, meleburnya batas-batas teritorial negara. Yang ketiga, meningkatnya arus perdagangan dunia. Yang keempat, ada hadirnya perdagangan bebas, dan yang kelima, ada kerjasama atau hubungan antar negara. Yang kedua adalah ciri-ciri dari globalisasi. Pertama, perubahan konstelasi ruang dan waktu. Kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantungan. Yang ketiga yaitu peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, atau inflasi regional. Dampak globalisasi terhadap masyarakat. Pertama, dampak positif. Yang A yaitu sistem pemerintahan semakin terbuka dan demokratis. B. Mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. C. Meningkatkan produktivitas kerja masyarakat. D. Mendorong peningkatan gerak sosial masyarakat. Yang kedua, dampak negatif globalisasi. A. Memudarnya rasa nasionalisme. B. Munculnya kesenjangan ekonomi. C. Munculnya benturan budaya. Dan D. Memudarnya rasa cinta kepada produk dalam negeri. Dan E. Memudarnya nilai-nilai sosial masyarakat. Masyarakat di era globalisasi. Pertama, perilaku positif. A. Berpikir rasional, sistematis, analisis, dan juga logis. B. Menghargai waktu dan prestasi. C. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian yang kedua ada perilaku negatif. A. Bersikap materialistis. B. Bersikap individualistis. C. Berperilaku konsumerisme. D. Bergaya hidup westernisasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih.